Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara telah memiliki jiwa yang tenang dalam hidup ini? Saudara, bukankah jiwa yang tenang sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang bergejolak dan tidak menentu? Karena jiwa yang tenang membuat kita dapat berpikir dengan jernih dan dapat mengurai apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita hadapi. Saudara, firman Tuhan berkata, kita bisa tenang ketika berada dekat dengan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka kita dengan mudah dapat melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi di dunia ini, termasuk apa yang dilakukan orang-orang secara personal ketika begitu banyak orang mengekspresikan dirinya di dalam dunia sosial media, di mana perilaku-perilaku orang-orang ini, saudara, kita tidak dapat saksikan pada zaman dulu sebelum sosial media itu berkembang. Saudara, apa yang kita saksikan di dalam sosial media dan apakah kesan kita? Saudara, tentu ada hal banyak yang positif dari keberadaan sosial media. Namun ketika kita melihat pergerakan orang, bagaimana mereka mengekspresikan diri di dalam sosial media, maka kita menemukan sesuatu yang ada di dalam batin manusia. Yang saya sebut adalah sebuah keresahan dalam diri manusia. Jiwa yang gelisah, jiwa yang mencari-cari, namun tidak tahu apa yang dicari. Saudara, ini yang terjadi bukan hanya untuk manusia hari ini, tapi adalah manusia untuk segala zaman. Saudara, jiwa yang gelisah, jiwa yang resah, namun tidak tahu apa yang dicari. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 48. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisi, katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah kedatangan Tuhan Yesus ke kota Yerusalem yang terakhir. Saudara, pada kesempatan kali ini, sebelum Yesus naik ke atas kayu salib untuk melaksanakan misi penebusan, maka ketika dia melihat kota Yerusalem, Tuhan Yesus mengekspresikan kasih sayangnya dan belas kasihannya kepada kota Yerusalem yang mewakili orang-orang Israel. Saudara, dia berkata, "Wahai Yerusalem, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu."
Saudara, kata Yerusalem sendiri mempunyai pengertian, engkau akan melihat damai sejahtera. Namun saudara, mereka tidak tahu apa yang mereka cari. Disitulah saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata, betapa baiknya jika engkau tahu apa yang engkau perlu untuk damai sejahtera. Saudara, ketika Yesus masuk kota Yerusalem, Yesus juga masuk langsung ke bait suci. Dan disitulah saudara, bagaimana Tuhan Yesus membersihkan bait suci dari pedagang-pedagang yang ada, yang sangat mengganggu ibadah kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara, damai sejahtera yang sejati tidak kita dapatkan dari dunia ini. Ataupun dari ritual-ritual tertentu. Melainkan dengan memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara, apa yang Yesus katakan kepada kota Yerusalem, sebetulnya cocok juga bagi seluruh manusia. Yaitu seruan betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saudara, memang perkataan Yesus kepada orang Israel lebih ironis. Karena apa? Karena orang Israel memiliki perjanjian lama. Ada janji mengenai Mesias kepada mereka. Namun Alkitab mengatakan, sebagaimana Yesus katakan, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Saudara, mereka tidak menerima Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus itulah Mesias yang mereka harapkan. Sesuai dengan nubuatan perjanjian lama. Saudara, bukankah hari ini juga sama? Sekian banyak manusia di dunia ini. Berapa banyak yang tahu apa yang mereka butuhkan yang sesungguhnya? Saudara, semakin modern manusia, tidak berarti manusia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan ini kenyataan, bahwa kita sekarang sudah masuk ke dalam dunia postmodern, di mana orang-orang hari ini mengatakan bahwa modernisasi tidak bisa mencukupi apa yang kita butuhkan. Namun dengan postmodern ini manusia semakin lari dari apa yang mereka butuhkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus berkata, betapa baiknya jika engkau tahu apa yang kau butuhkan untuk damai sejahteramu. Saudara, damai sejahtera itu tidak pernah diperoleh dengan teknologi. Damai sejahtera itu tidak pernah diperoleh dengan harta benda. Damai sejahtera tidak pernah diperoleh dengan popularitas. Damai sejahtera tidak pernah diperoleh dengan jabatan. Damai sejahtera tidak pernah diperoleh dengan keberhasilan. Tetapi damai sejahtera itu hanya satu. Ketika engkau dan saya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, karena dialah yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dia adalah batu karang yang kokoh. Di tengah-tengah gelombang badai dunia yang dahsyat, batu itu tetap berdiri teguh. Dan kita menjadi orang yang kokoh memiliki damai sejahtera ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Mari buka hati menerima Yesus dalam hidupmu. Ketika engkau menerima Yesus, engkau menerima damai sejahtera itu. Mari mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus Kristus. Karena di dalam relasi yang begitu dekat, engkau mengalami damai sejahtera dia. Yang kedua, saudara, bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan yang menentukan relasi kita dengan dia. Melainkan relasi kita dengan dia yang menentukan apa yang kita lakukan bagi dia. Saudara, orang-orang Yahudi begitu menghargai bait suci. Orang-orang Yahudi begitu menghargai ritual-ritual yang harus mereka lakukan dengan korban-korban itu. Disitulah saudara, mengapa mereka mengizinkan pedagang menjual hal-hal yang terkait dengan korban-korban atau persembahan. Karena mereka menghargai ritual-ritual itu. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang mereka kerjakan itu tidak menggambarkan relasi mereka dengan Tuhan.
Disitulah saudara, karena mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana relasi dengan mereka dengan Tuhan. Mereka lebih memikirkan apa yang mereka harus kerjakan dengan ritual-ritual itu, maka mereka terjebak dan tersesat. Ketika mereka menganggap mereka mementingkan ibadah, justru pada saat itu mereka tidak mementingkan ibadah. Karena akar masalahnya adalah bukan apa yang mereka perbuat kepada Tuhan yang menentukan relasi mereka kepada Tuhan. Tetapi bagaimana relasi mereka kepada Tuhan yang menentukan apa yang mereka perbuat. Saudara, kita sebagai orang percaya harus sangat waspada. Karena kita tidak lebih juga daripada orang-orang Yahudi pada zaman itu. Kita bisa cenderung terfokus kepada apa yang harus saya perbuat kepada Tuhan. Dan kita mengabaikan relasi kita kepada Tuhan. Ketika kita fokus dengan apa yang kita perbuat kepada Tuhan daripada relasi kita kepada Tuhan, kita bisa menjadi orang yang merasa mementingkan ibadah, tapi pada saat yang sama kita tidak mementingkan ibadah. Kita menjadi orang yang pada saat yang sama merasa mementingkan pelayanan, tetapi pada saat yang sama kita mendegradasi makna pelayanan. Akar masalahnya bukan karena engkau dan saya kurang kerja keras, bukan karena engkau tidak sungguh-sungguh, tetapi karena relasimu dengan Tuhan bermasalah. Saudara, relasi yang intim dengan Tuhan menentukan dan memimpin apa yang perlu kita lakukan bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita jaga relasi yang indah dengan Tuhan. Karena melaluinya, hidup kita dipelihara dan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak oleh dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami. Biarlah kami tahu apa yang kami butuh untuk damai sejahtera kami. Melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kami tidak menjadi orang yang mencari-cari, tapi kami mendapatkan dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan tolong kami memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kami. Karena melaluinya kami tahu apa yang perlu kami perbuat. Jikalau tidak ya Tuhan, kami bisa tersesat di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.